Halo semua, perkenalkan nama saya Raffi, CEO dari Cetak Undangan MDN. Karena kebetulan nih undangan-undangan lagi enggak begitu jalan, karena kan tahu sendiri ya, orang-orang lagi nggak bisa ngadain event nih gitu. Jadi kita agak sedikit pivot, em, supaya kita bertahan dari ya you know lah dampak virus corona itu sendiri. Jadi eh, gue di sini bakal ngejelasin eh, terkait integrated marketing yang bakal dibagi ke beberapa part. Tujuannya jelas, itu cuma untuk mencerdaskan customer supaya apa? Supaya ya kita bareng-bareng lah, bisnis kita itu bareng-bareng kita selamatkan dari dampak corona ini, karena gue tahu gimana sulitnya ngejalanin bisnis di tengah pandemi seperti ini. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau misalnya dari beberapa minggu gue amatin ya, kebetulan bisnis online tuh masih pada jalan karena marketnya itu ya benar-benar udah beda. Orang-orang sekarang udah banyak di rumah aja, jarang banget main ke jalan lagi, dan mereka lebih memilih untuk belanja secara online kayak gitu, karena agak sedikit beresiko ketika customer kita tuh harus datang ke toko langsung kan. Tapi kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Mungkin kita harus udah mulai ancang-ancang nih supaya bisnis kita tuh udah ke online semua. Jadi ada offline tapi kita juga main di online supaya bisnis kita tetap bertahan gitu. Nah, jadi gue mau ngejelasin tentang integrated marketing. Jadi integrated marketing itu kayak proses marketing yang terintegrasi kayak gitu. Nah, apa saja yang diintegrasikan itu gue cakup jadi 4 sub sub kategori kali ya. Yang pertama tuh branding, yang kedua product quality, yang ketiga channel, yang keempat itu customer service kayak gitu. Semua itu harus kita integrasikan supaya ya Indian customer tuh bakal jadi puas sesuai dengan ekspektasi yang mereka dapatkan ketika kita melakukan atau mengeksekusi marketing atau promosi kita kayak gitu. Part satu ini akan tentang branding. Jadi branding itu apa? Secara terminologi, branding adalah istilah, simbol, tanda, rancangan, atau kombinasi semuanya untuk membedakan produk atau jasa kita dengan kompetitor atau pesaing kita kayak gitu. Jadi em, ketika kita udah melakukan branding, otomatis harapan dari branding itu sendiri adalah ya customer tuh jadi lebih kenal dengan apa sih yang dilakukan, let's say Cetak Undangan MDN, apa sih yang dilakukan Tamora Putra dibandingkan dengan kompetitor lain yang mungkin bergerak di industri yang sama kayak gitu. Tapi perlu diketahui kalau branding ini sebenarnya nggak hanya sebatas merek dan logo atau nama perusahaan itu sendiri. Sekarang udah lebih berkembang lagi karena branding itu juga ternyata menyangkut citra, kredibilitas, karakter, persepsi, dan anggapan customer. Jadi personal branding dari si owner itu sendiri juga termaksud proses dari branding si perusahaan itu sendiri kayak gitu. Kadang customer tuh harus dihadapkan dengan oke, gue punya dua pilihan. Yang pertama, dari segi kualitas sama, dari segi harga sama, eh tapi apa yang menyebabkan customer akhirnya memilih kita tuh biasanya lebih ke hal-hal personal kayak gitu. Misalnya visi perusahaan, apakah nanti misalnya kamu kayak ternyata pernah campaign bahwasannya
10% dari profit itu akan disumbangkan lewat kitabisa.com untuk tenaga kesehatan dan semacamnya, sehingga ya customer udah deh gue akhirnya beli di sini aja karena gue yakin em, profitnya nanti nggak cuma untuk si business owner tapi ya untuk kebaikan itu sendiri kayak gitu. Bahkan customer bisa aja akhirnya memilih kita yang secara harga lebih mahal karena value itu sendiri kayak gitu. Nah, tujuan dari branding itu ada beberapa. Yang jelas, branding itu ingin menciptakan persepsi, kemudian trust atau kepercayaan, sehingga customer itu jadi cinta terhadap produk kita kayak gitu. Nah, endingnya ketika branding kita kuat, kita itu bisa punya loyalitas customer-customer yang loyal yang in the end akan terus-menerus berbelanja di kita daripada di kompetitor kayak gitu. Bahkan lebih jauh lagi, ketika customer itu benar-benar udah sesuai ekspektasi, mereka bakal merekomendasikan produk atau jasa kita ke orang-orang terdekatnya kayak gitu. Makanya, dan kalian perlu tahu kalau udah lewat word of mouth atau istilahnya lewat rekomendasi orang, itu calon customer tuh biasanya udah 90% bakal beli di kita kayak gitu, karena mereka secara ikatan udah kenal sama si pemberi rekomendasi dan otomatis mereka akan percaya kayak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan dengan branding yang kuat itu dapat juga menjadi pengendali pasar. Artinya nih, misalnya aku kasih contoh, ketika kamu ditanya merek air mineral, pasti kamu akan kepikiran tentang Aqua. Kalau sepatu, mungkin Adidas, bisa Nike. Kalau misalnya, misalnya tempat makan bakso, kalau ternyata itu udah pernah kamu coba dan super enak, let's say kalau di tempatku ada namanya bakso Pak D atau bakso Umu Akbar, itu yang benar-benar terkenal dan ya udah gitu. Itu yang terbentuk persepsi atau image di otak kita ketika mendengar kata bakso kayak gitu. Nah, jadi ketika customer akhirnya udah kena experience-nya dan sesuai ekspektasi yang kita sampaikan, ya otomatis mereka akan susah nih move on dari produk-produk lain. Apalagi kalau udah produk-produk yang cocok-cocokan, itu kalau udah dapat satu yang cocok udah pasti nggak mau coba-coba tuh kayak gitu. Misalnya kayak susu anak dan semacamnya. Nah, ketika kita punya brand yang kuat, nah biaya dari retention customer atau supaya customer tuh terus-terusan belanja ke kita, costnya itu bakal gede banget. Bahkan kamu nggak perlu kasih promosi, customer tuh bakal datang sendiri karena mereka tuh mereka tuh udah punya persepsi dan terpenuhi, mereka udah punya trust, percaya, dan mereka benar-benar cinta sama produk kita. Makanya tadi aku bilang ketika kita mau mengintegrasikan marketing kita, bahkan product quality adalah salah satu yang harus diperhitungkan. Jadi kita istilahnya tuh jangan jualan tuh hanya coba-coba, tapi ya harus dihitung lah semuanya kayak gitu. Jadi gitu nih teman-teman terkait branding. Buat kalian yang mau tanya-tanya gimana cara branding atau semacamnya, kalian bisa tanya secara langsung, DM gue, itu nggak ada masalah. Yang pasti di beberapa postingan kemarin juga udah dijelasin contoh-contoh branding yang bisa kita lakukan tuh seperti apa. Misalnya kayak buat produk packaging yang bagus, terus kita kasih di titik-titik yang bisa nge-trigger customer supaya ngingat kita, misalnya lewat
plastik produk kita, atau misalnya stiker pengiriman, atau bahkan kotak packaging, atau dikasih stiker dan semacamnya, sehingga tuh customer akan benar-benar keingat gitu. Misalnya kalau dia beli baju, dia tuh oh beli produk ini aja, lo cukup follow di sini. Atau misalnya beli tas, oh coba di Tamora Putra aja karena murah kayak gitu, terus kualitasnya bagus, udah gue buktikan dan semacamnya. Nah jadi bahkan ketika kamu sebagai owner juga sering-seringlah untuk, bahkan yang misalnya yang gue lakukan sekarang tuh juga salah satu branding kayak gitu, supaya orang-orang tuh lebih kenal bahwasanya oh cetak undangan MDN tuh cuma nggak cuma menjual produk undangan, tapi dia ternyata sekarang udah mulai bergerak nih di bidang branding dan semacamnya, sehingga lebih ke digital agency kali ya, bisa kita bilang kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang uh, kedepannya harus mulai kita bangun, karena supaya kita survive, mungkin dalam beberapa bulan ini si corona bisa hilang atau bisa jadi lebih panjang, tapi nauzubillah min zalik ya. Semoga cepat-cepat dihilangkan. Tapi selagi nih kita masih punya banyak waktu juga untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk bisnis kita. Sekarang saatnya nih untuk ngebangun branding yang kalian inginkan. Persepsi apa sih yang ingin dibangun ketika customer mengenal produk kalian atau jasa kalian? Demikian, mungkin itu aja supaya nggak panjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.